usaha mereka. Dan mereka jahat banget ngomongnya di komen thread sampai ke Twitter, kemana-mana ngomongnya. Makanya masa saya nggak bela diri? Iya. Kalau masalah emosi segala macam, kita manusia biasa. Emosi nggak apa-apa, yang penting jangan sampai. Semua sudah siap di depan layar kaca Anda. Sudah siap ketemu saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Mas Niki di pojok sana. Dan dengar kan suaranya, siapa itu? Suara bintang tamu kita. Ada Aldi Taher. Assalamualaikum Aldi Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Bapak Khairul Tanjung Taher. Ini mau begini gaya mau nyanyi ya? Enggak, pengen makan kerupuk. Aku seneng ya bisa ada Aldi Taher hadir ya di tengah kesibukannya mengurus bisnisnya yang semakin banyak ya. Ini kapan kamu IPO? IPO hari ini Aldis Burger ayam goreng basah IPO. Insya Allah permudah orang. Iya amin. Kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayaknya lebih ramai kalau kita langsung tanya aja sama Aldi Taher mengenai bisnisnya ya. Kenapa dia kalau ditanya itu jawabannya masih belum lugas dan tuntas gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Aldi Taher berikut ini. Baik, sudah bersama dengan Aldi Taher yang beberapa waktu lalu sempat namanya viral sekali. Langsung saja Aldi Taher kita dudukan di sini karena kita ingin buka dulu kacamatanya, buka dulu. Untuk saat ini buka dulu karena kita ingin melihat ekspresi wajah kamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ingin melihat ekspresi muka kamu ketika aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Langsung close up ke wajah Aldi Taher. Apa reaksi kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat Aldi Taher? Cringe, keringit. Benar kamu cringe ya? Keringetan. Apa yang terlintas di benak kamu ketika ada orang yang bilang bahwa Aldi Taher sekarang star syndrome? Benar juga ya. Apa yang terlintas di benak kamu, reaksi kamu ketika mendengar orang-orang tuh komentar, ih Aldi Taher pasti bisnisnya adalah bisnis laundry. Betul. Laundry ya. Saya membuka Aldis Money Laundry. Saya mau beli mesin cucinya dari Rusia. Oh Rusia, oke baik. Apa yang terlintas di benak kamu ketika banyak orang bilang, ih kenapa sih Aldi Taher sekarang baperan, gak asik lagi kayak dulu? Nanti gak baper di surga. Oh, di surga, oke. Apa yang terlintas di benak kamu ketika ada yang bilang bahwa Aldi Taher tukang plagiat? Benar, semua benar ya. Yang nggak plagiat hanya Allah. Iya betul. Kalau Cafe Negros plagiat. Ini mukanya ada, Devi ya. Permatasari. Hey, ini Devi Permatasari. Nggak bisa. Muka aku. Ini Devi Permatasari. Muka aku milik siapa? Devi Permatasari. Enak aja, milik siapa muka aku? Milik Allah. Oh, benar. Oke, tapi langsung. mukanya plagiat. Gak ada enak aja. Plagiat. Sebarang. Kita dudukkan Aldi Taher ke kursi fitnah atau fakta. Kalau muka nggak bisa kamu ngomong gitu, enak aja. Orang mirip sama cantiknya. Oke baiklah. Sama cantiknya kan? Iya, nggak tahu ya. Terima kasih lah dibilang cantik ya. Aldi Taher kamu duduk sini seperti biasa udah tahu dong ya. Kalau duduk sini jawab pertanyaanku dengan jujur, harus jujur apa adanya. Ingat kamu tidak boleh berbohong. Karena kalau berbohong dong hidungnya panjang. Nah, betul sekali. Pertanyaanku yang jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Kalau ditanya soal bisnis kamu, apakah bisnis kamu itu betul yang diduga oleh netizen bisnis yang mencurigakan, kamu nggak pernah mau jawab dengan lugas karena memang benar bisnis kamu itu ada yang mendanai dan dananya kamu nggak tahu dari mana. Betul. Fitnah atau fakta? Fakta. Dananya dari Allah Kak. Iya. Saya nggak pernah tahu dana tiba-tiba datang dari mana. Oke. Bisa dari Elon Musk, Kim Jong Un, Pak CT.
Kak Feniros. Pokoknya ternyata banyak emang ininya donaturnya, Yang penting, investor. bismillah, baca Quran, sholat, supaya terhindar dari hal buruk. Oke, baik, kita mau tanya nih, kan kita kalau lihat, kita mau klarifikasi, ini beneran bisnis kamu semuanya. Kalau kita lihat kan ada banyak banget nih. Ada apa aja sih? Ada burger, hotdog, kopi, ada nasi kebuli, ya. Ini mana yang beneran kamu ada dana di situ, kamu juga ada modalnya. Itu yang mana aja? Oke. Yang dana benar-benar keluar uang ya. Kamu ya, ha-ha. Nomor 1, burger. Bangor Burger. Semua Nomor 1. burger milik? Iya, Allah, iya. Oke, serius. Abis itu mana lagi Alis yang kamu? Burger. Mana Hotdog, lagi? saya join tapi saya nggak keluar uang. Oke, kamu joinnya bagian Marketing. apa? Marketing, oke. Saya kan punya value. Iya, iya. Kamu punya value, Loh, tapi duitnya sekali mungkin. posting aja alhamdulillah bisa. Ya sekian lah Oh, pokoknya. oke, nego. dapat bagian lah persentase ya. 08 12 12 999 803. Yang kopi. Sama juga. Jadi Saya nggak keluar uang. Jadi pakai nama kamu aja ya bagian marketing, Iya. kamu dapat persentase. Itu nasi kebuli, Belum dibuat, masih on the way. Bener, aku udah posting. tapi udah ada ini Ada namanya Pak Arif, dia importir baju dari orang Padang. baru rencana doang. Baru rencana udah saya posting, jadi orang nyangka udah jalan. Ya nggak apa-apa, siapa tahu Pak CT Iya, mau in charge. Betul. Yang berikutnya ini apa nih? Apa sih ini? Rumah sunat. Rumah sunat. Kalau ini lebih ke sosial kak. Tapi ini udah ada? Udah ada, Dokter Isan Biren. Oke. Klinik pertama di Jakarta Barat. Jadi ini nggak ada keuntungan buat kamu. Insya Allah yatim piatu gratis. Oh, oke. Kalau anaknya Kim Jong Un mau sunat ya bayar. Yang berikutnya nih gelap nih apa sih tuh? Warkop Warkop itu punya kamu di BSD. Iya, itu Jadi punya. saya diundangnya, Nyi, Oke. ada pemilik parfum. Di dekat, Dia punya warung kopi. dia belum bikin. Oh, dia belum bikin. Saya kasih ide, akhirnya dibikin sama dia. Oh, jadi kamu bilang itu ada bagian dari kamu, padahal kamu nggak diajak. Kamu diajak nggak tapi? Saya ngajak dia. Nggak, maksudnya kamu modal duit nggak di situ? Modal kepercayaan, modal doa ibu, istri, Nggak, anak. kamu ada bagian nggak dikasih persentase nggak di Ya situ? kalau nggak ngapain saya Oh, iya, posting-postingnya. benar. Jadi kamu cuma ngasih ide, terus dapat bagian. Oke, dari itu. Yang berikutnya tuh susu. Aldis nyusu, dalam kurun Aldis nenen. Nenen sapi ya. Iya. Jadi ini sama yang punya Kaizen Pondok Aren namanya Habib Jindan. Oh, jadi kamu cuma diajak apa bagian Dia ngundang promosi nyanyi, dong? aku juga. Ngundang nyanyi. Awalnya. Terus Terus? dia bilang, "Bang, bisnisnya Bang apaan?" "Ya apaan? Ya apaan, Bang?" "Ya udah bikin aja, apa kayak yang otak lu apa?" Tapi ini "Susu, udah ya ada, udah ada. Belum. Oh, belum juga. On the way. Oke, astaga. Yang berikutnya nih yang ada cabenya nih apa tuh? Aldis Bundokan Duang. Oh iya, itu udah ada. Saya kan orang Minang. Iya. Orang Minang itu berdagang sama kayak Bapak Basri Koto. Iya, betul. Ya udah kalau saya dagang emang salah. Enggak, ini udah ada belum? Belum. Belum. Saya lagi dibangun. Oh, lagi dibangun. Di Lampung. Di Lampung. Tapi bukan punya kamu, Punya Allah. punya Allah. Duit kamu ada nggak? Nggak masuk duit. Nggak masuk duit. Oke. Cuman saya kasih ide. Oke. Saya marketingin, dikasih presentasi. Ya Oh, udah. Oke. Yang terakhir itu yang ada mochi-mochinya. Oh ini ayam basah. Oh, ayam basah, iya, ayam Ini basah. resep Dewi Persik. Kamu jangan beneran nih, nanti kamu masalah lagi. Nggak ada, saya nggak pernah punya masalah di neraka. Oh, iya. Nih, justru Dewi Persik doain saya, Kak. Iya. Nih, Tapi yang nonton 13 juta. Emang resep dari dia. Kan saya dulu pernah lihat di waktu goyangan lagi ngulek. Beneran gak nih? Ulek sambel. Ntar marah lagi deh. Saya ini kan mantan suaminya, jadi tahu dong sambelnya enak banget nih. Nih, Nggak, ini beneran tapi iya, duit ada duit dari kamu nggak ini modalnya? Ali Taher. Ayam goreng basah awalnya saya diundang di Warjon Jagakarsa dekat Oke, rumah. duduk Nyanyi sampai berdiri. Oasis. Oke, terus? You're my wonderwall. Terus Mau ngundang Ali Taher di 08 12 12 999 Oh 803. ya, terus habis gitu? ownernya nyamperin, Bang, gue penggemar Oasis. Wah, alhamdulillah, jangan pas sholat baca Quran ya. Akhirnya saya ajak ke rumah. Oh. Ibunya sakit stroke, Oh. sama kayak ibu aku. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Bang, kita buka sesuatu yuk, ayo. Akhirnya bukalah ayam goreng basah. Ayam goreng basah. Oke, yang sebelahnya terakhir tuh mochi ya? Mochi, saya lagi diundang Bobby Maulana, wakil wali kota Sukabumi. Oh iya, terus? Mochi itu modal cinta. Oh, Ada toko mochi, dulu saya pernah datang sama Nadia Vega. Serius, Kak? siapa Nadia Vega itu? Saya di blok sama dia IG-nya. Oh, iya. Tapi dulu dia adalah Kekasih. Kekasih kita semua. Kan yang kekasih itu istri. oh iya. Penny Rose ini pacar Ali Taher loh. You wish. Sombong kali kakak ini. You wish. Oh, jadi ini bukan Ceriwis itu emang gua tahu. Ini punya orang juga. Gak gini kayak, insya Allah buka lapangan kerja. Oke. Kalau- Jadi kamu cuma bantu promosi aja. Bukan, aku kerja juga. Aku kasih
ide. Kamu promosiin. Ya sama kayak misalkan nih, Pak CT sama Kim Jong Un merger misalkan. Pak CT sama Elon Musk. Si contoh yang biasa aja bisa nggak sih gitu? Atau gini, Aldi Taher sama Penny Rose bikin stasiun TV namanya Penny Rose TV misalkan. Iya. Ya udah, kita deal, bismillah, akad, notaris. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, usaha bareng. Oke, berarti ya semua kamu yang duit kamu cuman ini. Ada nggak yang kamu dipakai namanya buat sebagai owner? Nggak ada. Maksudnya? Maksudnya aku nggak tertulis- ngapa-ngapain? Kamu nggak ngapa-ngapain. BA. Kamu CEO-nya, bukan BA, CEO-nya. Iya, CEO bayangan kan? CEO pura-pura. Pokoknya di akte perusahaannya nama kamu adalah CEO-nya. Ada nggak? Enggak ada, aku bikin notaris, kita semua itu pemilik. Oh, semua pemilik. Jadi kamu termasuk pemilik. Ya insya Allah, semua dari Allah. Jadi kamu kalau ada apa-apa ikut tanggung jawab dong. Kenapa enggak? Begitu, oke. Hidup itu dunia harus bertanggung jawab, kalau enggak nggak usah hidup. Oh, ada berapa orang? Tapi ada nggak yang kamu cuman orang itu aja atau ganti-ganti orangnya? Kalau yang orang itu dia burger, saya cuma berdua. Oh iya. Nggak, maksudnya ini nih sama nggak semua? Beda orang, Kak. Beda orang semua. Kakak mau masuk nggak? Daripada cuma duduk-duduk kan di sini mendingan dagang apa kayak cilok kayak di depan. Kita dagang cilok di depan Rasibi. Jadi tugas kamu nih ngapain? Cilok Aldi Penny. Tugas kamu jadi ngapain aja? Ngasih ide, terus habis itu promoin. R&D makanan. R&D makanan. Oh, R&D makanan juga. Oke. Semua itu makanannya R&D-nya aku. Oke. Kecuali sunat ya. Oke. Ngapain aku R&D-in burungnya? Udah duduk. Nggak, terus kalau kan kemarin sempat ada yang protes tuh ayamnya Aldi Taher. Nah, itu kan ada sempat ada kritik-kritik itu. Oh, mirip Bu Iin. Iya. Nah, emang niru kok. Iya, sama ayamnya kurang Selama garing. Pelayanannya apa gitu. Ayam kurang garing nama ayam basah. Ya, maksudnya- Kalau mau garing ya ayam racikan CFK. Oh, ada juga mungkin protes-protes karena punya kamu kan orang jadi perhatian, Nggak pengen apa-apa. tahu ya. Misalnya, Ini, Kak. ini pelayannya lama, ini apa tuh kamu gimana nanggepinnya? Ya minta maaf. Udah gitu aja. Karena kan kita kan masih belajar. Iya, oke. Kecuali nih pernah dagang burger, dagingnya nggak masuk. Serius? Gak ada burger daging ya. Burger nggak ada daging, bukan burger namanya ya. Terus? Saya ganti 10 burger, 10 hotdog. Oh, oke, baiklah. Aldi Taher, fitnah atau fakta? Kamu dituduh emosian kalau sekarang nih, kalau dikritik netizen kamu jawabnya kalau terkesan ngegas. Itu memang karena sifat asli kamu emang emosian. Cuman gara-gara kamu nggak boleh stres aja sekarang mencoba untuk lebih sabar. Fitnah atau fakta? Kak, kalau nggak digas nggak jalan. Udah itu aja. Enggak, maksudnya lebih emosi gitu kalau jawab tuh. Enggak, biasanya kan kamu kalau dikritik jawabnya lebih santai. Kalau ini tuh kayak lebih gampang kepancing gitu Saya manusia emosinya. biasa, kadang santai kadang enggak. Iya. Kemarin saya mikir lagi, pasti bilang saya cuci uang. Awal banget nih saya baca. Kok jahat banget ya? Iya. Kok busuk banget hatinya? Saya bales kan, busuk banget sih hati lu. Kan lu bilang cuci-cuci. Cuci dulu hati lu sana, sholat baca Quran. Dan saya juga. Saya minta maaf, mungkin saya terlalu terbawa. Jadi saya nextnya nggak mau lagi ngeladenin udah. Gitu ya. Jadi Mendingan kamu saya fokus ngerawat ibu yang sakit stroke. ya cari uang Buat istri anak. Ini jujur ya, kemarin Soal Baskara juga, soal naik gila. Dan next saya nggak mau ngeladenin. saya kan netizen ya, Kak. Ada berita rame, kamu ikutan. tapi gini, tujuan saya ngingetin Naikila dan Baskara itu kan baik. Iya. Supaya Baskara jangan ngomong tolol. Iya, kamu juga ini coba di rem ini. Lah, maksudnya supaya jangan ngomong itu kan. Iya, betul. Saya sebagai kakak nasihatin dia. Iya, tapi kan nasihat bisa lewat DM. Gak usah Tapi kan dia udah ngeposting duluan. Oh, kamu DM juga ya? Kecuali dia nge-DM kameramen itu, Oh. saya bakal DM dia. Karena dia udah nge-publish. Justru saya malah ngebela dia loh. Iya. Biar netral. Biar semua nyalain saya aja udah. Oke. Nggak nyalain dia. Coba kita baca sekarang komentar netizen ya. Terus sekarang kamu menanggapinnya ini gimana kalau lihat ada komentar netizen Iya. banyak seperti ini. Aldi Taher yang sekarang bukan yang dulu lagi, yang sekarang emosian, Aldi Taher sekarang bukan yang dulu lagi. dikritik dikit ngegas, ngedoxing katanya gitu, ngata-ngatain. Ada yang kritik langsung dibuka akunnya, di SS, di-upload, haha, nggak kayak dulu yang santai orang mau ngomong apa. Iya, ada tuh yang kemarin tuh, Iya. ada yang kamu buka akunnya terus kamu bilang, "Wah, Mbak, ini gini Oke, gini." kenapa gue ngelakuin itu? Supaya dia nggak ngelakuin lagi. Kalau ternyata dia ngelakuin hal yang bener, aku posting ngapain takut? Nggak, maksudnya kamu menangkap masukan dari dia itu apa sih, Kak? Kalau aku bacanya kan Ya. dia lebih kayak menjelaskan kenapa orang curiganya kayak gitu, karena orang melihat kamu Ya. tiba-tiba punya banyak usaha gitu loh. Ya udah, kan aku bilang dia ngomong gitu. Ya udah, apa yang kamu omongin pertanggungjawabkan, aku posting. Yo, kenapa Kan mesti? ngapain diposting profilnya? Justru yang baper malah kayaknya ini yang ngetik nih.
Iya kan? Oh iya. Nih hidupnya santai aja, saya ini pejuang kanker. Kecuali tiba-tiba saya nyolong jemuran Feni Rose, baru kalian bilang saya berubah. Saya kan nggak pernah ngepet. Iya. Oke, sabar. Ini kan 08 berarti- 12 12 9 803. Sabar Ali Taher, ini kan bagian dari cobaan hidup ya kan? Kakak gini aku kenapa? Aku ngomong harus semangat karena suaraku suka hilang. Dan ini aku lagi menghibur diri Kak. Menghibur diri, kenapa? Karena jujur, aku sedih mereka ngomong aku cuci uang lah, money laundry. Saya ini alhamdulillah sembuh dari kanker, baca Quran. Alhamdulillah baca Quran, doa ibu, cium kaki ibu. Allah kasih rezeki di burger, di hotdog, di ayam goreng. Terus tiba-tiba dia ngomong, ya sebenarnya harusnya nggak saya ladenin sih. Cuman sesuatu yang disampaikan terus menerus itu nanti akan menjadi fakta. Nauzubillah. Takutnya orang percaya. Anggapnya fakta. Oke. Makanya di sini klarifikasi kamu bahwa Aku di sini bela kamu diri. bahwa kamu di sini lebih kepada ngasih ide, Yes. kamu membantu orang yang buka usaha, UMKM, nggak semuanya itu adalah duit kamu atau ada orang yang modalin kamu gede-gedean untuk buka Gini, segala macam usaha. orang tuh mikirnya cuci uang mungkin uang rakyat. Saya ngejabat apa-apa juga enggak kan? Iya. Ya kan? Terus saya juga waktu berpartner saya kurasi juga orangnya. Oke. Saya lihat latar belakangnya siapa, uangnya dari mana. Mereka rata-rata dari hasil uang dagang Warjon contohnya, dagang Jadi memang dagang mie ya? goreng. Terus Alis Burger itu yang dagang Lazir Burger, Oke. dibuka food truck. Oke, jadi kamu khawatir, ini kan kamu membantu orang-orang yang memang usaha bener gitu Betul, ya. dan- Takutnya itu berimbas kepada usaha mereka. Dan mereka jahat banget ngomongnya di komen thread sampai ke Twitter, kemana-mana ngomongnya. Makanya Masa saya nggak bela diri? Iya. kalau masalah emosi segala macam kita manusia biasa, emosi nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai maksiat. Contoh, saya emosi, saya telan di bangku. Ya udah nggak usah dicontohin ya. Oke. Tapi istri kamu komentar apa kalau lihat kamu Jujur ya, begitu? Jujur. semalam dia ngomong gini, udah lah Pak, nggak usah ngomenin orang. Terus saya mikir juga, iya juga. Cuman kan Kak, hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau nyari kenyamanan ya, maaf punten banget. Kalau nyari tenar, mohon maaf. Saya kemarin dari Alis Burger tenar loh. Bukan Nyenggol kanan kiri bukan. Saya bukan nyenggol juga, lebih ke Kalau sayang. kamu mau tenang, udah itu aja fokus nggak apa-apa gitu kan maksudnya. harusnya. Harusnya. Cuman kan kalau ada Bismillah izin ya, belum baikan. Ya contoh misalnya kafe ini tiba-tiba nyolong jemuran orang. boleh dong saya ingetin. Oh. Karena saya kan sayang. Iya. Masa ada Ketidakbaikan di depan mata, saya diemin aja. Oke. Dan sorry banget. Kalau soal Naikila saya minta maaf. Dia pernah komen juga, doain ya Kak. Saya ngefans sama suaranya, ngefans sama pribadinya, sama sosoknya. Saya nggak pernah ada masalah dengan pribadi siapapun, Baskara atau Naikila. suara dia bagus. Saya kemarin sedih tahu. Dia nyanyi suaranya bagus. Tiba-tiba ada yang komen, kok gitu banget ya. Penampilannya. Yes. Oke. Ini mungkin Saya mendoakan. orang mungkin nggak tahu ya. Ini padahal pertanyaan selanjutnya dia udah jawab sekarang ya kan. Ini Ya kan, sempat emang- nih, ini kan kamu gini, kamu komennya kamu urak-urak gitu ya. Penampilannya Naikila ini sayang suaranya katanya gitu. Bismillah selalu mengingatkan kebaikan dengan cinta. Love you adikku Naikila. Terus kamu ini DM-nya ke kakaknya Yes. Sarah Fajira. Kenapa ke Sarah Fajira kamu DM-nya? Ya, masa apa yang ke Kak Feni? Bukan, Terus, kenapa nggak ke Naikilanya langsung? Naikilanya langsung juga? Atau kamu nggak kenal Naikilanya? Kan saya udah mention dia tuh. Oh, mention terus Sama habis itu aja. DM juga. Yes. Gini Kak, kan dia nge-publish. Oh, oke. Saya kan netizen juga. Iya. Saya nggak Kamu tuh scroll. tahu nggak sih bahwa kamu tuh iya kamu netizen tapi kamu beda gitu loh. Kamu Aldi Taher juga. Sama selain- aja saya netizen, bukan siapa-siapa Bukan, saya. maksudnya itu akhirnya ada imbasnya ke kamu. Bismillah ya, jujur ya, adanya kejadian Baskara ini saya sempat ada produk, harusnya saya syuting hari itu di hold. Dibilang, nih lihat komen netizen dulu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, rezeki dari Allah kok. Tapi kamu kesel. Enggak, Apa dong perasaannya? Sedih. Sedih. Sedih? Ya, gini ya, tapi itu belum rezeki. Dan saya mikirnya gitu aja. Tapi tetap sedih ya. Sedih wajar lah manusia kan. Oke, pasti. Fitnah atau fakta Aldi Taher? Kamu sempat juga kemarin itu sholat di pinggir jalan, padahal dekat dari situ ada masjid. Ya. Itu emang sengaja biar orang merekam dan memviralkan. Fitnah Sengaja. atau fakta? Sengaja. Memang sengaja ya. sama kayak di Istiqlal ada kamera, sholat id, kamera wartawan nyala, direkam, diposting. Lebih baik kita merekam kebaikan
daripada melakukan keburukan terus direkam lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi emang sengaja ya? Sengaja. Loh, saya nggak punya pikiran. Iya. Kecuali saya anak 7 tahun. Oke. Saya sengaja, saya bilang ke yang rekam. Dalam rangka apa sih maksudnya kok tiba-tiba aja Dakwah, gitu? bismillah. Dakwah, oke. Dan saya sholatnya di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Ya serem juga sih ya. Ini ada komentar netizen, coba kita lihat ya. Netizen tuh melihatnya apa sih bunyinya, bilang gini. Ini namanya caper sih, padahal Iya. masjid banyak, jadi nggak respect. Nggak respect jujur. Yang Gak betul. apa-apa, kamu gak usah respect sama aku. Saya nggak butuh respect manusia, saya butuh respect dari langit. Bismillah. Gua dari video kedua gue ada dengar Aldi Taher viralin ini, jadi tujuan sholatnya biar viral atau memang niat sholat karena udah masuk waktu sholat? Oke, aku jawab ya Toto ya. Udah dijawab ya bahwa ini Belum, memang. aku mau jawab lagi. Oh ya, oke baiklah. Udah Pertama. waktu sholat. Itu udah azan, itu jam 4:30. Oke. Sudah masuk asar dan menuju maghrib. Saya sempat ke kantor BRI di samping. Jam segitu udah tutup. Pak izin ada musola nggak? Udah tutup Mas Aldi. Oke. Di lantai 3 soalnya kantor. Ya udah, ada masjid jauh banget. Ada anak istri saya di mobil. Oh. Kalau saya, ya udah, semua tempat itu selama itu bersih, Nggak ada najis. boleh pakai sholat. Jadi ada anak, ada istri lagi di mobil ya? Dan saya udah nyari musola juga kok. Enggak, oke baiklah. Jadi bukan sengaja semata-mata hanya Sengaja demi- juga. Iya ada tujuan itu tapi Udah biar Allah yang nilai aja. ya benar juga sih. Itu mah nggak usah didebatin udah. Oh ya, Aldi Taher Fitnah atau fakta? Bahwa kamu menjual rumah pribadi kamu yang kemarin itu sempat ada misalnya hadiah juga dari Yang sana Anda pernah pengusaha. datang itu Iya, aku kan? pernah datang. Kamu mau jual seharga 6,5 miliar itu karena kamu pengen beli rumah yang lebih besar lagi. Fitnah atau Amin. fakta? Min. Bismillah insya Allah fakta ya Allah. Nah, Amin. Kenapa kamu jual? Karena Heeh. pertama, Heeh. ini soal ayah. Ayah. Ayahku kan habis operasi usus buntu. Dan usia udah 70 lebih. Ibu semenjak stroke, aku bilang ke ayah, kakak, adik, izin ya ibu boleh nggak tinggal sama aku. Oke. Alhamdulillah, ayah bilang, nak, ibu kamu itu surga kamu. Oke. Walaupun dia istri saya, walaupun kamu sudah nikah, tetap dia adalah yang harus kamu utamakan. Ibumu, apalagi lagi sakit ya. Oke, jadi Ibu tinggal sama aku, ayah sama ibu kan rumah di Karaman Sentiong, Jakarta Pusat. Aku sekarang di Jagakarsa. Perjalanan 2 jam. Ayah itu kalau ke rumah, maunya nggak mau nginep di rumahku. mau pulang. Takut nyusahin anaknya. Makanya aku bilang, ya Allah, kesian ya ayah pulang. Udah, aku mau siapin supir nggak mau. Pokoknya beliau orang yang nggak mau nyusahin anaknya. Contoh waktu bulan puasa full 1 bulan, anaknya udah pada gede-gede. Di rumah selalu nyiapin buat sahur jam 2 pagi, naik sepeda nyari lauk pauk. Di meja udah ada tuh jam 3. Aku bilang ya nggak usah ya, ada bibi, ada istri kita. Tetap dilakuin. Karena udah Masya Allah beliau adalah pahlawanku dah. Ya, kalau ditanya pahlawan aku, ayahku, atau izin ya presiden, aku jawab ayahku. Dah bismillah. Jadi apa salahnya aku bilang ke istriku, Bun, kita pindah yuk yang lebih dekat sama ayah supaya ayah ngontrol rumah, dia nggak jauh. Sekarang 2 jam perjalanan, kesian. Amin, amin. Mudah-mudahan Bahkan waktu kemarin Kak, Sering naik kereta. ke rumah kamu. karena nggak mau nyetir macet, Capek ya. maunya ketemu anak istrinya, aku bilang ya dijemput aja. Udah, tenang, ayah mah gampang. Oke. Jawabannya selalu begitu. Baik. Oke, kita bantu ya sekarang ya. Ini kita kasih tunjuk nih rumahnya Aldi Taher yang mau dijual. Siapa tahu ada yang mau beli kita. Insya Allah. Haji Syam, siapa kamu? Yang terakhir kasur dari Jedar tuh. Iya. Bonus. Itu bonus. Itu termasuk tuh ya. Termasuk full furnish. Jadi beli rumah Aldi Taher dapat kasur dari Jedar. Udah Kak, ini beli aja. Tinggal datang sama suaminya udah ke sana. Iya, cari dulu ya suaminya ya. Siapa yang mau jadi suaminya Kak Penny Rose, hubungin IG Aldi Taher DM. Aldi Taher. 20% ya? Hah? 20%. Apa aja 20% cari suami kok cuma 20%? Gimana tuh cara ngitungnya? Aldi, sekarang aku mau nanya nih, kamu nih sebagai orang yang aku kan lihat kamu tuh sempat loh, dia tuh sempat ya WhatsApp aku jam 2 pagi. Memang bagus sih, maksudnya dia memberi perhatian nih anaknya nyanyi ini ya kerennya gitu-gitu. Tapi aku melihat kamu tuh jam 2 pagi masih di jalan, masih capek, masih kerja gitu-gitu. Aku mau nanya sekarang, kalau kamu menghadapi situasi-situasi berikut ini, sesungguhnya berapa sih tingkat stres yang kamu rasakan? Ya, kalau menghadapi hal-hal berikut ini, skalanya 1 sampai 10. 10 stres banget, 1 mah santai, oke? Kalau kamu jatuh sakit, stres kamu berapa? Bismillah, 0. 0. Nggak merasa khawatir. Kalau kita baca Quran, sholat, minta perlindungan Allah.
Tapi waktu aku kena kanker, stres jujur. Setelah baca Quran, sholat, alhamdulillah ternyata sakit itu adalah Allah lebih sayang kepada kita. Jadi nggak stres. Kalau lagi duit nggak ada, padahal harus bayar uang sekolah anak, stresnya berapa? Ya Bismillah cari duit lah. Tapi stres kan? Stres. Kan Lebih stres mana? Lagi nggak ada duit atau dikomenin netizen yang jelek-jelek? Kak, Lebih ada stres duit. mana? Pilih mana? Lebih stres mana? Iya, nggak punya duit atau dikomenin netizen yang jelek-jelek? Ya nggak punya duit lah. Itu lebih stres ya? Oke, Netizen baik. ngomong bodo amat, gak dibayar juga gue mau netizen. Kalau banyak tawaran kerjaan tapi nggak bisa diambil karena jadwal udah full, berapa tingkat stres kamu? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, No Secret. Kita sudah bersama dengan Brina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya panggilnya None ya sekarang ya. Ada Non Brinet, ini adalah juara harapan 1 Abang None Jakarta Selatan ya. Selamat. puji Tuhan. Ini kita lihat di postingannya Brinet waktu ikut ajang Abang None. Oh, tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Pokoknya kayaknya kamu sebetulnya juga agak ragu-ragu tadinya awalnya ikut ya. Tapi ada siapa yang mendorong kamu untuk udah ikut aja? Kamu bilang kakak-kakak yang yang aktif dan ambisius. Iya, jadi ini tuh keluarga aku pasti support aku terus. Terus habis itu memang teman-teman aku tuh mereka karena ambisius nanti keluar negeri untuk kuliahnya. Jadi aku sendiri tuh juga mau push myself juga Oh, gitu. untuk ikut ajang ini. Awalnya kenapa ragu? Apa yang buat kamu ragu awal-awal? Sebenarnya tuh nggak ada ragu sih, lebih kayak ini tuh kedepannya tuh ada apa aja sih, karantina itu kayak gimana, Oke. ada belajar apa aja, nandak kah? Saya ngefans. Assalamualaikum. Sampai ini tuh mah aneh banget emang nih. Ini omnya ya, dulu pernah syuting sama mama Iya. kamu katanya ya. Iya. Tapi kamu nggak pernah tahu kan? Oh nggak, baru dengar pas masuk ke sini. Kayak dia caper. Oke, terus ya kamu kan pengen tahu kayak gimana? Iya. Bener nggak sih, kan kamu pernah ikut Gadis Sampul kemarin? Itu kan karantina juga. Iya. Nah, apa bedanya sama yang sekarang di karantinanya? Pastinya durasinya tuh beda. Lebih panjang itu ya? kan nggak disampul kan cuma 1 minggu. Kalau di sini 1 bulan full. Itu ngapain aja sih? Itu kan pulang pergi. Jadi after office pulang pergi. hours. Iya, jadi kita belajar kayak gimana present a speech. Terus kita ada tanya jawab tentang budaya Betawi atau ikon-ikon budaya Betawi juga. Terus ada pemerintahan, hubungan internasional. Terus ada belajar nari, Oh, belajar nari. Terus belajar kayak gimana lebih diplomatis aja sih jadi kalau kamu diskusi. bagaimana kamu juga bisa merepresentasikan kota Jakarta. Betul. Gitu ya. Jadi kamu habis office hour, jadi datang pagi, pulang di selesai sore gitu. Datangnya sore, terus selesainya malam. Malamnya jam berapa? Malamnya bisa jam 12, bisa lebih malam. Seru Tapi banget ya. seru banget sih. Seru. Tapi ayah aku selalu jemput aku. Ayahnya Iya. selalu antar jemput dengan baju Superman ya. Iya, baju Oke. Superman. Coba kita lihat speech-nya Brilliant seperti apa ya, berikut. Kan kamu tadi juga sempat yang kayak bertanya-tanya ya, abis dari sini tuh arahnya kemana nanti. Jadi ternyata apa nih abis ini tugas kamu? Tugas aku pasti nanti nugas 1 tahun untuk Abnon Selatan. Dan sekarang sih lagi mau fokus kuliah. Kamu masih tetap dengan fokus kuliah ya. Oke, nanti Iya. kita pengen tahu nih. Kamu bilang katanya tadi diajarin nari juga, dan Iya. itu salah satu yang challenging buat kamu Challenging. ya. Oke, kita mau lihat sekarang Oke. hasil 1 bulan latihan nandak topeng ya kan. Mas Vicky udah ada lagunya. Sudah ada lagunya. Siap. Luas loh. Ya dong, thank you. Memang lebih seru tuh kalau barengan sama abang. Jadi kamu atau belajar seangkatan gitu ya dong. Ini belum pernah sebelumnya kamu nari tradisional daerah tuh pernah sebelumnya? Sebenarnya tuh pernah pas Gadis Sampul. Pas Gadis Sampul itu tuh sebenarnya ada perpaduan antara budaya-budaya gitu. Tapi kreasi gitu ya? Kreasi gitu. Kalau ini kan lebih tradisional. Betul. Oh, oke. Gimana rasanya, kan itu harus Seru begini. banget sih. Soalnya ini tuh kita belajarnya tuh full seminggu 2 minggu, terus kita tampilin pas kita ada malam keakraban. Malam keakraban. Kita tampil di Gandaria City. Oh, oke, seru banget ya. Nah, yang berikut ini juga kita mau lihat nih postingannya Brinet kemarin graduation ya. Dan ini didampingi papanya ada, mamanya ada ya. Done with Blue on
to yellow. Jadi dia mau pakai jaket kuning soalnya Iya, habis ini. Ini betul. sekarang udah mulai nih latihannya pakai Udah baju kuning mulai. juga ya. Tapi ya kalau kita melihat ini kan orang tua kamu walaupun sudah berpisah tapi tetap ada bersama gitu di momen-momen penting kamu. Kamu sendiri sebagai anak ya melihat orang tua kamu bisa akur itu apa sih sebetulnya yang kamu rasain? Itu aku sih paling bersyukur ya karena orang tua aku tuh selalu support aku dalam keadaan apapun itu, especially kalau aku lagi mau ikutan ajang atau pas aku wisuda, mereka pasti datang dan aku grateful aja for them. Aku sayang banget. Nah, sebagai anak yang udah usia 18 tahun gitu ya, kamu kan pasti flashback ke belakang. Menghadapi kondisi keluarga itu kan nggak selama yang mudah buat kamu, apalagi waktu masih kecil. Apa sih yang menurut kamu tuh hal yang berat yang sempat ada di pikiran kamu pada saat itu? Sebenarnya sih semua tantangan-tantangan yang aku hadapi itu pasti selalu di reassure sama ayah aku, sama ibu aku. Karena aku lihat walaupun memang kondisinya lagi kayak begini, kita masih tetap hangout kok, kita masih dinner bareng, kita masih Bareng? jalan-jalan. Jadi ayah ibu masih barengan? Masih barengan. Kalau misalnya lagi mau surprise kemarin, ayah aku ulang tahun, itu ibu aku yang antar untuk surprise. Oke. Iya. Dari dulu, dari kecil begitu juga? Dari kecil begitu. Jadi itu yang membuat kamu mempermudah? Iya, mempermudah banget sih. Tapi sebagai seorang anak ada nggak sih ya pertanyaan gitu, kenapa atau apa what should I do next untuk kamu sendiri gitu ke Iya, depannya? pastinya sih sebagai anak kecil itu a lot of questions. Pasti juga curious kok bisa sih kayak begini atau apa sih jadi bedanya. Tapi setiap kali ada any of those worries, my parents always comes and nenangin dan juga reassure nih. Kita baik-baik aja kok sebenarnya. Kita kalau mau jalan-jalan tuh santai, kalau mau makan bareng itu santai banget dan Jadi lebih kepada bukti ya, bukan cuma ngomong aja. Jadi benar. kamu semakin yakin dan Betul. secure, merasa secure. Iya, secure. Oke. Ini kan juga menarik ya, ada ya maksudnya ada papa sambung kamu juga. Anaknya juga sekolahnya satu sekolah sama kamu. Iya, satu Oke. angkatan. Satu angkatan Iya. gitu ya. Jadi kamu nambah family. Iya nambah. This Maya, my little sister. Seru banget sih, dia udah kayak temen deket aku. Oh, jadi ada bestie, Iya, ada betul. bestie baru. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Brinette ya. Kita mau ajak diskusi kamu. Tapi kamu harus siap-siap ya, karena kita akan diskusinya bersama Aldi Taher ya. Semoga dia menjawab dengan benar. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, baiklah, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita. Kita mau diskusi nih, ngobrol-ngobrol soal beberapa pendapat ya, termasuk kita akan membahas pendapatnya Aldi Taher. Kamu hati-hati kalau ngomong ya, ada dedinya Brinette tuh di situ Siap ya. Dedi, izin Superman, izin. Nih, Oke, kita- better late than never. Oh iya, oke. Artinya? Nggak tahu. Oke. Jadi postingannya siapa? Fanny Ghazani. Tulisannya adalah gini, kalau menurut Fanny Ghazani, orang baik itu nggak harus selalu menyenangkan hati setiap orang. Terus dijawab sama Aldi Taher, harus kata dia gitu, ya kan? Padahal dia sendiri aja ngajak berantem orang ya kan? Enggak. Ha-ha. Aku diskusi, Kak. Oh iya. Aku ngajak berantem diri sendiri. Oh iya. Jadi menurut kamu, kalau orang baik itu harus membuat happy orang lain? Ya harus kan. Sih aku baca pagi-pagi bangun tidur ya, Dek. Aku baca si Fani bilang reminder. Ingat tadi kan? Remind, orang baik nggak harus selalu menyenangkan hati setiap orang. Kayaknya Fani lagi kangen suaminya, lagi galau nih bocah. Enggak, tapi kamu sendiri kan, berarti kamu setuju kalau orang baik harus membahagiakan orang lain. Tanpa terkecuali. Kamu orang baik kan? Belum. Oh, belum baik. Insya Allah baik. Oh, tapi insya Allah baik kan? Sombong banget tapi sih masih orang pengen baik. jadi orang baik kan? Banget, Kak. Kamu tahu kan menyenangkan hati aku Iya. bawa apa kayak burger kayak apa kayak di sini sekian banyak bisnis kagak ada ini satu pun ini mana? Nanti saya akan beliin Devi Permatasari ini Yupi Burger. Aku nanya sekarang ke Brinette, tapi kamu setuju yang mana? Menjadi orang baik itu harus selalu menyenangkan orang lain. Atau nggak harus? Harusnya kan nggak harus tuh. Enggak, kalau menurut aku, karena orang lain itu kan respon orang lain ya, kita nggak bisa kontrol respon orang, iya nggak sih? Kalau misalnya kita sudah berbuat baik, itu tuh pasti hasilnya dilihatnya cuma sama Tuhan. Betul, setuju banget. ini sih. Aldi Taher banget ini pendapatnya. Udah aku pokoknya ikutin apa kata adikku ini dah udah. Masya Allah ini berisi banget. sama kadang-kadang ya, ada orang tuh kalau dibaikin itu suka ngelunjak ya kan. Jadi kan kita nggak harus selalu iyain apa yang dia mau. Oh, mohon maaf, Ibu lagi curhat, Bu. Iya. Oh, ya udah. Tahu ya. Surat aja ke Tuhan, nggak usah ke saya. Oke, next yang berikutnya Secret Gen Z ya.
Kita mau diskusi juga ini sama generasi apa nih, aku nggak jelas Aku nih. baby boomer. Ini kita tanya ya, benar nggak sih menurut Gen Z, uang yang dipakai buat experience itu lebih worth it daripada untuk ditabung? Kamu begitukah? Ini sih pasti karena semuanya tuh punya kepentingan masing-masing kan. Kalau aku sendiri kalau misalnya lagi jalan-jalan sama keluarga, itu pasti aku mau spending dong karena kan it's for family time. Tapi untuk nabung itu pasti harus tetap ada ya? tetap ada karena kan untuk masa depan. Oke, jadi kalau misalnya kamu punya duit nih lumayan banyak, kamu akan pakai itu untuk kamu tabung atau kamu pakai untuk jalan-jalan liburan? Nah, ini nanti ditaruh di tabungan, tapi juga nanti ada beberapa Oke. yang kita Jadi spending. ada 50-50 ya, ada yang kamu tabung, tetap ada yang pakai buat jalan-jalan. Kalau kamu Aldi kalau punya duit, kalau sekarang mah bapak-bapak beli susu anak kayaknya sih ya, bapak-bapak ya. Saya beli lipstik istri, ya gincu istri ya, bedak, udah popok anak. Pokoknya intinya benar. Saya kan apa kata beliau? Beliau ini Masya Allah, cerdas. Ya, luar biasa ini. Jadi nggak generasi muda. semua Gen Z begitu ya, karena ada banyak orang yang ya melabel bahwa Gen Z itu lebih mending kayaknya beli kopi, nongkrong di kafe apa daripada nabung untuk beli rumah gitu. Ada. Pastinya kalau ada mau Iya. bikin komen harus lihat dulu semuanya, nggak Iya. bisa judge cuma dari satu orang. Betul. jadi Pokoknya udah, aku ngikut dia. Keren. Aku senang sama Aldi Taher yang ini ya, karena dia membuat aku ringan bekerjanya, karena ini sudah akhir durasi ya. Kalau dia ngomong takutnya kepanjangan nanti ya. nggak punya MCR negor lagi ya. Aldi Taher, terima kasih ya sudah hadir. Kamu orang baik, masih kita tunggu datangnya burger, hotdog, susu, apalagi Halo, tadi ayam, Aldi's ayam Burger on the way, sekarang on the way. mochi, apa Tapi aja ntar sih. ini ya kasih invoice tetap ya. Ya, iya. Gria, terima kasih banyak sudah Terima hadir. kasih banyak, Kak Sukses terus Feni. buat kamu Thank you ya so much. untuk bekerja. Maaf lahir batin ya semuanya ya. I love you. I Sehat love selalu you semua. semuanya. Terima kasih buat Anda semua yang bergabung bersama kita hari ini. Inilah memang pentingnya kita untuk bertabayun, ya kan? Bahwa apa yang ada di luar sana belum tentu benar, gitu ya. Apa yang diomongin Aldi Taher juga kebenarannya yang tahu hanya Allah. Allah. Tapi kita Tabayunnya enak di sini dibayar lagi. Iya. Tapi kan sebaiknya kita tuh kalau berprasangka baik kita tanya, ya itu nggak nambah-nambah dosa kita Pokoknya ya. Sekali lagi aku minta maaf. Mohon maaf lahir batinnya semua ya. I love you. Ya, Aldi Taher berjanji untuk tidak emosi. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Ruby Indah Secret. Mwah.